Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, tersembunyi sebuah cerita yang tak lekang oleh waktu. Sebuah cerita tentang makhluk gaib bernama genderuwo yang memiliki kekuatan mistis untuk mengendalikan hati manusia. Tetapi kali ini kisahnya bukan sekedar tentang sosok yang menakutkan, melainkan tentang sebuah pelet kelamin genderuwo yang memiliki daya magis memikat di luar nalar manusia. Pak Dirman, seorang lelaki tua sederhana, hidup seorang diri di tepi desa Sukamaya. Suatu hari, saat tengah mencari kayu bakar di hutan, ia menemukan sebuah benda misterius, kain merah yang melilit sebuah batu hitam. Bau amis yang aneh menyengat dari kain itu. Dengan rasa penasaran, ia pun membawanya pulang. Sejak membawa benda itu, hidup Pak Dirman berubah. Suara-suara bisikan menggema di malam hari. Bayangan hitam sering melintas di sudut matanya. Dan ia pun mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil tentang seorang wanita yang memikatnya. Ketakutan akan pengaruh benda itu membawa Pak Dirman ke Mak Tarsi, seorang dukun desa. Mak Tarsi pun terkejut. Ia menjelaskan bahwa benda itu milik genderuwo, sebuah alat pelet yang digunakan untuk mengikat nafsu dan obsesi seseorang. Bagi mereka yang menyentuhnya, benda itu akan membawa kemakmuran, tetapi dengan harga yang tak murah, yaitu jiwa mereka. Namun, godaan kemakmuran membuat Pak Dirman memilih untuk menyimpan benda tersebut. Tak lama, ia benar-benar mengalami perubahan yang besar. Pak Dirman yang dulunya kesepian, kini dikelilingi oleh para wanita yang tiba-tiba merasa tertarik kepadanya. Namun, kebahagiaan itu mulai berubah menjadi kehancuran. Bu Santi, wanita yang ia cintai, mendadak berubah sikap. Ia pun terlihat sering melamun dan berbicara sendiri. Tubuhnya mulai melemah seolah kehilangan energi hidup. Mak Tarsi memperingatkan bahwa genderuwo telah menandai Bu Santi sebagai korbannya. Pak Dirman berada di persimpangan sulit. Apakah ia rela kehilangan cinta sejatinya demi kekayaan, atau menyerahkan benda itu kembali ke hutan dan beresiko kehilangan segalanya? Dengan rasa bersalah yang mendalam, Pak Dirman memutuskan untuk mengembalikan benda itu ke tempat asalnya. Malam itu ia berjalan ke tengah hutan dengan hati penuh ketakutan. Suara langkah kakinya menggema di antara pepohonan hingga ia tiba di sebuah pohon besar, tempat ia menemukan benda itu sebelumnya. Saat hendak mengembalikan benda itu, Pak Dirman dihadang oleh sosok genderuwo. Tubuhnya besar dan berbulu lebat dengan mata merah menyala.
Genderuwo marah karena benda miliknya disentuh manusia. Namun sebelum genderuwo menyerang, Pak Dirman mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Mak Tarsi. Doa-doa itu pun menyelamatkan Pak Dirman. Genderuwo menghilang dan benda itu terserap ke dalam tanah. Pak Dirman pulang dengan rasa lega meskipun hidupnya kembali sederhana. Namun ia bersyukur bisa menyelamatkan Bu Santi dan membebaskan dirinya dari kutukan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa godaan kekayaan dan kekuatan seringkali membawa kehancuran, terutama jika bersinggungan dengan dunia gaib. Dan hingga kini, masyarakat desa Sukamaya percaya bahwa benda itu masih tersembunyi di hutan, menunggu manusia lain yang terjebak oleh godaannya. Meski benda itu telah dikembalikan, kisah ini meninggalkan bekas di desa Sukamaya. Pak Dirman menjadi sosok yang dihormati karena keberaniannya melawan kekuatan gaib, tetapi ia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Warga desa sering datang kepadanya untuk meminta nasihat, terutama jika berhadapan dengan godaan yang sulit dihindari. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi anak-anak muda desa untuk tidak sembarangan mengambil benda asing dari hutan, terutama yang memiliki tanda-tanda mistis. Hutan menjadi tempat yang lebih dihormati, bukan sekedar sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai wilayah di mana dunia manusia dan gaib saling bersinggungan. Mak Tarsi sebagai penjaga ilmu gaib desa menyadari bahwa kekuatan seperti pelet kelamin genderuwo tidak sepenuhnya lenyap. Ia sering mengingatkan warga bahwa manusia yang serakah akan selalu menjadi sasaran makhluk gaib seperti genderuwo. Ia pun berkata, benda itu mungkin telah dikembalikan, tetapi selagi masih ada manusia yang tergoda oleh kekayaan instan, kutukan seperti ini akan selalu mencari jalan kembali. Mak Tarsi sendiri hidup dalam waspada, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib agar desa tetap terlindungi dari bahaya. Dari kisah ini, ada pelajaran yang mendalam untuk kita semua. Ketamakan, rasa penasaran yang berlebihan, dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha seringkali membawa bencana. Pelet kelamin genderuwo adalah simbol dari godaan yang bisa menghancurkan diri kita sendiri jika tidak dikendalikan. Namun, cerita ini juga menunjukkan kekuatan, keberanian, dan pengorbanan.
Dengan doa, niat yang tulus, dan keberanian, kita dapat melawan godaan dan ancaman, baik dari dunia nyata maupun dari dunia yang tak kasat mata. Dan ingatlah, setiap tempat memiliki rahasianya. Hutan, desa, bahkan benda-benda yang tak tampak biasa. Hormatilah lingkungan sekitar karena tak semuanya bisa kita pahami. Mungkin saja di sudut gelap dunia ini genderuwo masih mengawasi, menunggu manusia lain yang tak dapat mengendalikan dirinya. Waktu berlalu, tetapi kisah Pak Dirman dan pelet kelamin genderuwo tidak pernah benar-benar menghilang. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, cerita itu terus diceritakan ulang, menambah bumbu dan spekulasi. Beberapa orang mengatakan bahwa genderuwo tidak pernah benar-benar pergi, tetapi hanya menunggu korban baru yang memiliki keserakahan serupa. Bahkan ada yang percaya bahwa benda itu tidak benar-benar terserap ke tanah, melainkan disembunyikan oleh Pak Dirman di suatu tempat yang hanya ia ketahui. Rumor seperti ini seringkali menarik pemuda-pemuda desa yang penasaran untuk menjelajahi hutan, meski dengan resiko besar. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengalami kejadian aneh di hutan. Mulai dari mendengar bisikan hingga melihat bayangan hitam yang menyerupai genderuwo. Kisah ini, meski terlihat seperti peringatan, juga menjadi magnet bagi mereka yang merasa penasaran. Kisah ini juga mempengaruhi kehidupan sosial di desa Sukamaya. Banyak warga yang memilih untuk tidak masuk ke hutan kecuali benar-benar terpaksa. Tidak ada satupun target baik di tujuan laki-laki ataupun perempuan yang dimana target akan sangat berfase dengan kita. Karena kekuatan dari genderuwo ini, dan siapapun yang sudah berhubungan dengan pemakai ilmu ini, dijamin tidak akan bisa lepas atau akan lengket, sangat bagus digunakan. Untuk suami istri, pasangan yang tidak harmonis, atau wanita simpanan, wanita malam, dan lain-lain. Berikut merupakan mantra dan amalannya.